Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 6B izin mempresentasikan hasil poster kami yang berjudul Sintesis Tawas Kalium Aluminium Sulfat yang beranggotakan Nur Syifa, lalu ada R. Olga Septiani, Dasartika, saya sendiri Siti Rahma, dan Yolanda Sari. Baik, masuk pada materi pertama yaitu dasar teori yang akan dijelaskan oleh R. Olga. Kepadanya saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan dasar teori. Kaleng bekas dapat dimanfaatkan dengan kandungan aluminiumnya jadi tawas dengan cara diekstrak. Nah, tawas juga termasuk bahan kimia dengan rumus molekul KiS4 12H2O. Sintesis tawas juga dari kaleng bekas dapat digunakan dengan menggunakan prinsip kristalisasi dan juga rekristalisasi. Kristalisasi merupakan proses pembentukan kristal dari larutannya, sedangkan rekristalisasi adalah pemurnian suatu zat padat dari campuran atau pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut pada suatu pelarut yang sesuai. Nah, pada proses sintesis tawas ini diperlukan bahan kimia seperti kalium hidroksida dan juga asam sulfat. Prosesnya di mana pembuatnya itu menggunting kaleng bekas menjadi bagian kecil yang direaksikan dengan KOH dan juga H2S4 dengan konsentrasi KOH yang berbeda yaitu 10%, 20%, 30%, dan 40%. Nah, tawas juga merupakan salah satu garam lengkap hidrat di mana garam yang kristalnya mengandung dua kation yang berbeda dengan proporsi tertentu yang disebut garam lengkap. Nah, garam lengkap ini terbentuk melalui kristalisasi dan juga rekristalisasi. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kristalisasi yaitu temperatur, kecepatan pendinginan, ukuran kristal, dan juga adanya zat padat yang larut. Lalu pada uji titik lalai tawas ini digunakan untuk menguji kemurnian suatu zatnya. Nah, adapun ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi titik lalainya yaitu ada ukuran kristal, banyaknya sampel, pengemasan dalam pipa layar, serta faktor pemanasan. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan lagi pada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah pH tawas kalium aluminium sulfat ini berkisar pada rentang pH 4,5 sampai 5,5. Adapun faktor yang mempengaruhinya ya diantaranya itu ada konsentrasi tawas, suhu, dan kehadiran ion lain. Tawas memiliki berbagai macam fungsi, salah satu sebagai koagulan, di mana koagulan adalah bahan kimia yang ditambahkan ke dalam larutan koloid untuk mendestabilisasi partikel-partikel koloid dan menyatukan menjadi gumpalan yang lebih besar. Nah, gumpalan ini dapat dipisahkan dari larutannya dengan penyaringan atau pengendapan. Ada pula koagulasi, yaitu proses penggumpalan partikel-partikel koloid yang terjadi akibat penambahan koagulan. Ada pula nih ambang batas pH untuk limbah yang diizinkan untuk dibuang ke lingkungan, yaitu berkisar pada 6 sampai 9, serta ambang batas TDS sebesar 2000 mg per liter. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Sartika. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari percobaan ini. Pada pertama itu ada sintesis tawas dengan minuman kaleng bersoda. Proses awal pembuatan tawas ini adalah dengan memotong kecil-kecil kaleng minuman dengan tujuan agar reaksi yang terjadi itu dengan KOH berlangsung lebih cepat. Karena semakin besar luas permukaan, maka semakin cepat pula reaksi berlangsung. Kemudian pelarutan aluminium dilakukan dengan cara menambahkan KOH dengan variasi konsentrasinya itu ada 10, 20, 30, dan juga 40%, masing-masing sebanyak 50 mili ke dalam Erlenmeyer yang telah terisi potongan-potongan aluminium tadi. Nah, konsentrasi KOH ini sangat berpengaruh terhadap banyaknya aluminium yang terekstrak serta lamanya reaksi berlangsung. Saat penambahan KOH, reaksi itu bersifat eksoterm yang menghasilkan kalor, lalu dilakukan pemanasan untuk mempercepat reaksi dan kelarutan antara KOH dan aluminium foil. Karena semakin tinggi suhu, maka kelarutan itu semakin besar. Nah, warna larutan hasil tadi itu akan berubah menjadi warna abu-abu yang menandakan aluminium telah larut dalam KOH. Boleh ke bawah. Kemudian, larutan disaring untuk dipisahkan dengan pengotornya. Dan filtrat yang diperoleh itu ditambahkan dengan H2SO4 dengan variasi konsentrasinya itu 8 molar. Nah, penambahan H2SO4 ini akan membentuk
LOH3 yang hasilnya berupa endapan kristal berwarna putih dan menghasilkan panas. Namun endapan yang dihasilkan ini bukan endapan tawas sehingga perlu ditambahkan H2SO4 berlebih yang melarutkan AlOH3 menjadi Al2SO4. H2SO4 yang diperlukan itu ada 20 mili. Kemudian larutan didinginkan dalam penangas es selama 20 menit untuk mempercepat terbentuknya kristal dan didapatkan kristal yang lebih murni. Kemudian disaring untuk memisahkan zat pengotornya dan dicuci dengan etanol 50%. Selanjutnya, kristal tawas yang diperoleh itu dikeringkan dalam oven untuk menghilangkan kadar air dan ditimbang kristal tawas yang terbentuk dan dihitung rendamennya. Dan hasilnya terlihat ya dalam PPT dan kristal berwarna putih dan tidak berbau. Baik, saya akan melanjutkan hasil dan pembahasan. Yang selanjutnya itu ada uji titik leleh tawas. Nah, prosedur kedua yaitu uji titik leleh untuk menentukan kemurnian dari tawas. Nah, dari tawasnya tersendiri gitu. Nah, berdasarkan pengamatannya pada tawas KOH 10%, titik awalnya itu 80 derajat Celcius dan titik sempurnanya itu di 92 derajat Celcius. Kemudian di tawas 20%, titik awal lelehnya itu di 88 derajat Celcius dan titik sempurnanya itu di 93 derajat Celcius. Pada tawas 30%, titik awal lelehnya itu di 46 derajat Celcius dan titik sempurnanya itu di 83 derajat Celcius. Nah, pada tawas 40%, titik awalnya itu di 85 derajat Celcius dan titik sempurnanya itu di 90 derajat Celcius. Nah, eh perbedaan yang cukup signifikan antara titik leleh teori dengan percobaan pada tawas 30 dan 40 dapat terjadi karena beberapa faktor. Misalnya itu termometer yang dikalibrasi tidak baik dan terdapat pengotor dalam kandungan tawas tersebut. Kemudian ada prosedur yang ketiga yaitu uji pH tawas. Nah, uji pH tawas ini dihasilkan dari sintesis tawas menggunakan kaleng bekas minuman bersoda. Kemudian dari percobaan ditemukan pH tawas yang disintesis dengan pH KOH 10% itu dan 20% dan 40% itu pH-nya 3 dan 30% itu 4. Nah, berdasarkan teori tawas memiliki sifat asam yang mana pH asam memiliki rentang kurang dari 7. Nah, hasil percobaan menunjukkan jika tawas bersifat asam sesuai dengan teori. Kemudian yang percobaan keempat ini merupakan koagulasi tawas pada limbah cair laboratorium yang dilakukan dengan diukur 50 ml limbah cair ke dalam Erlenmeyer 25 mili. Nah, limbah cair ini digunakan larutan yang itu berwarna kekuningan serta terdapat minyak. Nah, pH pH awalnya itu yaitu 1,4 dan TDS sampel limbahnya itu 7.850 ppm. Nah, sedangkan kemudian ditambahkan tawasnya selama diaduk dengan tawas selama 30 menit dan didiamkan 10 menit. Kemudian diuji kembali pH-nya sebesar 1,67 dan TDS-nya 8.990 ppm. Nah, berdasarkan pH 1,67 yang dihasilkan berarti limbah sangatlah asam dan tidak layak dibuang ke lingkungan sekitar. Nah, Peraturan Menteri Lingkungan itu pada 68 menetapkan bahwa pH air limbah sebelum dibuang sebesar 6 sampai 9. Nah, kemudian TDS-nya itu kan tadi 8.990. Nah, itu menunjukkan zat kimia yang terdampak negatif dalam lingkungan dan bagi lingkungan namun masih aman dibuang di lingkungan karena masih berada di atas ambang di perolehan pembuatan limbah oleh pemerintah gitu. Kemudian selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Yola.
Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan, yang di mana kesimpulan ini menjawab dari tujuan percobaan. Yang pertama itu, banyaknya bahan baku yang dapat digunakan untuk membuat tawas, salah satunya adalah potongan kaleng minuman bekas. Nah, dalam potongan kaleng ini, banyak mengandung logam aluminium yang membutuhkan unsur aluminium dalam pembuatan tawas atau aluminium sulfat. Dan yang kedua itu persenan remen yang dihasilkan dari dalam reaksi KOH 10%, 20%, 30%, dan 40% berturut-turut adalah 28,33%, yang kedua 95,89%, yang ketiga 96,16%, dan yang terakhir itu 103,22%. Dan yang ketiga itu ada titik level itu pada suhu 88 derajat Celcius dan titik menilai sempurna itu pada 93 derajat Celcius, yang dimana secara teoritis titik leleh itu berkisar antara 91 sampai 93 derajat Celcius. Dan yang terakhir itu ada 5 cair laboratorium yang berwarna kekuningan dan lapisan berminyak pada permukaan dan berbau menyengat dengan pH 1,46 dan TDS itu sebesar 7.850. Dan setelah penambahan tawas, larutan ini menjadi keruh dan kekuningan dan lapisannya berminyak sedikit. Dengan pH-nya yaitu 1,67 dan TDS-nya sebesar 8.990. Nah, jadi tawas ini sebagai koagulan sudah berhasil. Akan tetapi masih belum bisa dibuang ke lingkungan karena TDS yang baik berada pada angka 2.000 dan pH antara 6,7. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan yang telah menjelaskan berbagai materinya. Mungkin cukup sekian presentasi poster dari kelas 6B, kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.